Jawabannya, hak dan kewajiban suami istri adalah landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dalam Al-Quran, hak dan kewajiban suami istri akan menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah yang diwujudkan dalam sikap pendidikan syariat Islam sebagai tolak ukur teladan. Hak dan kewajiban suami itu menjaga istri, kewajiban nafkah, perlindungan dan kasih sayang, pendidikan dan lingkungan. Hak dan kewajiban istri yaitu taat, toleran rumah tangga, dukungan emosional dan moral. Hak dan kewajiban menurut Al-Quran yaitu yang pertama hak suami, nafkahi, dan perlakuan yang baik sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hak dan kewajiban istri yaitu ketaatan, menjaga kesucian dan kehormatan sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberi, melindungi, dan menyediakan nafkah bagi keluarga, sementara istri akan untuk mendukung suami, mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Jadi kedua pihak saling mendukung, menghormati, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jawabannya, nusyuz dalam konteks pernikahan adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan tidak patut atau pembangkangan dalam salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain terhadap kewajiban-kewajiban mereka dalam pernikahan. Tindakan yang perlu dilakukan bila salah satu pasangan melakukan nusyuz yaitu nasihat dan dialog, pisah ranjang, teguran yang lebih tegas, mediasi, pengadilan agama. Jika semua upaya tersebut gagal, langkah terakhir yaitu membawa kasus tersebut ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang mungkin termasuk perceraian jika dianggap tidak ada jalan untuk memperbaiki hubungan. Nah, penting untuk diingat bahwa semua langkah di atas harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, niat yang baik, dan sesuai dengan ajaran Islam. Tindakan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan tidak dibenarkan dalam Islam. Jawabannya, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Hukum poligami dalam Islam yaitu sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 4, dan dalil hadisnya yaitu riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dalam melarang poligami bagi yang tidak mampu berlaku adil, hadis riwayat Bukhari. Alasan poligami dalam Islam, pertama menjaga kehormatan wanita, yang kedua memenuhi kebutuhan biologis, yang ketiga memperbanyak keturunan, yang keempat mencegah zina bagi pria yang memiliki nafsu yang besar. Adil merupakan syarat utama yang memperbolehkan seseorang laki-laki untuk mengamalkan poligami. Adil menurut syarat hukum yaitu keadilan dalam memenuhi hak-hak istri, hak nafkah, hak perhatian dan kasih sayang, hak hubungan seksual yang disesuaikan dengan kondisi fisik. Yang kedua, keadilan Islam dalam perlakuan dan emosional. Suami harus bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua istrinya dalam hal perlakuan. Adil menurut syarat agama yaitu adil yang dimaksud ini merangkumi sebagai segi lahiriah yaitu dari pembahagiaan nafkah, makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Poligami tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 129. Yaitu fasa atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah pembatalan pernikahan oleh pihak yang berwenang karena adanya sebab-sebab tertentu yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Fasa ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kedua belah pihak dalam pernikahan. Secara umum disebabkan oleh dua hal besar, yaitu disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Yang kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Nah, ada beberapa sebab fasa yaitu adanya syikok, adanya pertengkaran hebat suami dan istri, adanya kecacatan, penipuan, ketidakadaan nafkah, murtad, pasangan yang al-murtafaku atau hilang, dan yang terakhir memiliki penyakit menular. Nah, perceraian talak dalam konteks pernikahan dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya yaitu yang pertama, perselisihan dan konflik yang berkelanjutan, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah keuangan, kekurangan komunikasi, dan masih banyak yang lainnya. Faktor ini dapat bervariasi dan seringkali saling terkait satu sama lain. Nah, setiap pernikahan memiliki dinamika yang unik sehingga penyebab perceraian bisa dapat bervariasi antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Jawabannya yaitu li'an adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah laknat antara suami dan istri. Nah, li'an terjadi ketika seseorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhannya. Hukum li'an yaitu setelah proses li'an dilakukan, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perceraian otomatis. Yang kedua yaitu anak yang ditolak. Jika dalam kasus ini
anak adalah yang diperselisihkan statusnya, maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak suami yang melakukan li'an. Nah, kapan terjadinya li'an? Li'an biasanya terjadi di dalam situasi di mana suami menuduh istri berzina tanpa memiliki bukti yang cukup, istri menolak tuduhan tersebut dan bersedia melakukan sumpah li'an. Nah, dengan demikian, li'an adalah mekanisme hukum dalam Islam untuk menangani tuduhan zina tanpa bukti yang cukup, memberikan cara bagaimana suami dan istri untuk menyelesaikan tuduhan yang sangat serius ini dengan cara yang teratur dan syar'i. Hulu disebut juga dengan istilah talak tepus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan menghulunya itu. Dalam Islam, hulu dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri takut jauh kepada Allah dalam bergaul dengan suami. Jika ada sebab yang mendorongnya, maka hulu dilarang. Dalil hulu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 128. Adapun hukum hulu yaitu yang pertama ada suami, istri, sigot, dan ibu. Jihar adalah salah satu bentuk talak dalam Islam, di mana seorang suami mengatakan kepada istri bahwa diharam baginya seperti punggung ibunya. Nah, pernyataan ini dianggap sebagai bentuk talak atau perceraian yang tidak sopan. Jihar pada dasarnya adalah pernyataan yang menjadikan hubungan suami istri serupa dengan hubungan darah haram, seperti hubungan antara ibu dan anak. Nah, setelah seorang suami mengucapkan jihar, istrinya menjadi haram baginya, sehingga suami melakukan kafarat. Untuk jihar tersebut menebus seorang budak, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan 60 orang miskin. Dalam Al-Quran, jihad disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 2-4, di mana mengancam tindakan untuk menetapkan aturan kafarat untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ilah dalam hukum Islam yang merujuk pada situasi di mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu yang tertentu, paling sedikit 4 bulan. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Arab, artinya menjauh atau tidak mendekati. Hukum ilah menurut syariat Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227. Nah, hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah tindakan suami yang mungkin menyiksa atau menelantarkan istri tanpa alasan yang jelas. Dan dengan adanya batas waktu, suami tidak dapat menahan hak-hak istri dalam waktu yang tidak terbatas. Tema materi yang kelompok saya buat yaitu tentang hulu. Hulu disebut juga dengan istilah talak tepus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan menghulunya itu. Dalam Islam, hulu dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri takut jauh kepada Allah dalam bergaul dengan suami. Jika ada sebab yang mendorongnya, maka hulu dilarang. Dalil hulu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 128. Adapun hukum hulu yaitu yang pertama ada suami, istri, sigot, dan iwan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.